Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Mangekyo Sharingan atau yang berarti mata roda salinan kaleidoskop adalah bentuk evolusi dari Sharingan yang hanya bisa dibangkitkan oleh segelintir orang Uchiha. Untuk bisa membangkitkannya, seorang Uchiha harus mengalami guncangan emosi yang mendalam, biasanya emosi ini. Kemudian pada saat Mangekyo Sharingan berhasil dibangkitkan, pengguna akan memperoleh pola mata yang sangat khas. Pola ini berbeda antar setiap pengguna, mencerminkan adanya keberagaman jutsu yang bisa digunakan oleh masing-masing dari mereka. Ada yang berfokus pada jutsu-jutsu penghancur, pengendalian waktu, ruang, atau bahkan dimensi. Terlepas dari keberagamannya tersebut, semua pengguna akan mendapat berbagai peningkatan kekuatan. Selain mampu meningkatkan kemampuan dasar Sharingan normal seperti pengamatan, penglihatan, genjutsu Izanagi dan Izanami, mereka juga mampu mengakses satu jutsu khas bernama Susanoo. Asalkan dengan satu catatan, yaitu pengguna harus memiliki sepasang Mangekyo yang aktif di kedua mata. Di samping itu, dikarenakan penggunaan Mangekyo yang berlebihan dapat menyebabkan kebutaan, pengguna mampu mengakalinya dengan berevolusi menjadi Eternal Mangekyo Sharingan. Evolusi ini didapat dengan cara mentransplantasi Mangekyo milik anggota keluarga, yang mana nantinya pengguna akan mampu meminimalisir penggunaan cakra, membuatnya pun secara leluasa dapat menggunakan jutsu-jutsu sesuka hati tanpa harus takut terkena efek samping kebutaan. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di sini kita telah merangkum seluruh bentuk kekuatan Mangekyo Sharingan di anime Naruto dan Boruto. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Mangekyo Sharingan milik Rai. Mangekyo Sharingan yang hanya muncul di anime ini memiliki bentuk cukup unik. Polanya membentuk 3 garis besar yang dilengkapi dengan 3 garis kecil memutar. Selama peperangan antar shinobi, Rai sempat menggunakan Mangekyo Sharingan untuk melepaskan jutsu terlarang Izanagi, yang mana di momen inilah dia pun sanggup mempengaruhi seluruh arena peperangan sekaligus menumbangkan banyak lawan yang kemungkinannya berasal dari klan Senju. Mangekyo Sharingan milik Naka. Jika diamati sekilas, Mangekyo Sharingan ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan Itachi, meskipun pola berpusarnya sedikit lebih besar disertai warna yang terbalik. Sama seperti Rai, Mangekyo Sharingan milik Naka juga sempat mengerahkan jutsu terlarang Izanagi, di mana saat itu dia menggunakan jutsu ini untuk bisa bertahan hidup dalam duel saudara melawan Uchiha yang lain. Mangekyo Sharingan milik Baru. Sama seperti dua Uchiha sebelumnya, Mangekyo Sharingan ini hanya tampil di anime saja, di mana mata ini memiliki pola berbentuk segitiga disertai 3 gumpalan merah di area luar. Begitu juga dengan kemampuannya, Baru menggunakan Mangekyo Sharingan untuk melepaskan jutsu Izanagi, dan lewat jutsu yang sanggup memanipulasi takdir ini, dia pun sanggup menumbangkan seorang Uchiha kuat bernama Naka. Mangekyo Sharingan milik Naori. Bisa dibilang Mangekyo Sharingan Naori memiliki bentuk yang jauh berbeda dengan yang lain, yaitu polanya mirip seperti 3 kelopak bunga. Dikarenakan maraknya penggunaan Izanagi, saat itu Naori tampil dengan kemampuan Mangekyo-nya yang sanggup melepaskan jutsu Izanami. Melalui jutsu inilah, Naori mampu menjebak lawannya yang penuh dosa ke dalam ilusi tak berujung, memaksa mereka untuk terus-menerus mengalami kejadian yang sama, sampai akhirnya lawan tersebut bisa terlepas setelah memilih untuk menebus semua dosa-dosanya.
Mangekyo Sharingan milik Fugaku. Dalam animenya, Fugaku memiliki mata yang mirip seperti anaknya yaitu Itachi. Hanya saja mata ini memiliki tambahan pola berupa 3 titik yang terletak di sekitar area pusaran. Kebangkitan mata Fugaku terjadi ketika Perang Dunia Shinobi ketiga, di mana saat itu dengan mata kepalanya sendiri dia melihat rekannya berkorban demi keselamatan semua orang. Walau kemampuan khusus Mangekyo-nya tidak diketahui, tapi dengan mata ini Fugaku dikenal sebagai anggota Uchiha yang sangat kuat. Bahkan banyak orang percaya bahwa matanya tersebut sanggup mengendalikan Kyuubi seperti yang sempat dilakukan oleh Madara. Miro. Mangekyo Sharingan milik Izuna. Mangekyo Sharingan milik adik Madara ini memiliki desain yang cukup simpel, yaitu 3 garis lurus dengan pupil yang sedikit membesar. Tidak diketahui bagaimana Izuna membangkitkan mata ini, tapi yang pasti itu terjadi ketika konflik antara klan Uchiha dengan Senju terjadi. Secara pada saat itu banyak sekali korban berjatuhan dari kedua kubu, termasuk 3 saudara kandung Izuna yang mati terbunuh di medan pertempuran. Selain momen kebangkitannya, kekuatan khusus Mangekyo Sharingan Izuna juga sama sekali tidak ditunjukkan. Namun meski begitu, setidaknya di masa lalu, mata ini membuat Izuna dikenal sebagai sosok yang sangat kuat. Dia mampu merangkak menjadi pilar di klan Uchiha dan juga mampu menandingi kekuatan besar dari rivalnya yaitu Tobirama. Mangekyo Sharingan milik Shin. Entah bagaimana caranya, Shin yang bukan keturunan Uchiha ini mampu membangkitkan Mangekyo Sharingan, di mana matanya memiliki bulatan pupil besar disertai pola 3 garis yang menajam. Dengan mata Mangekyo Sharingan, Shin memperoleh kekuatan khusus yang cukup merepotkan, yaitu kemampuan telekinesis. Untuk bisa menggunakan kemampuan ini, Shin lebih dulu harus memberi tanda khusus pada benda tertentu. Biasanya dia akan menggunakan senjata besi, yang mana nantinya senjata tersebut bisa dia gerakan sesuka hati untuk menyerang. Kemampuan khusus yang dimilikinya ini tentu dinilai cukup hebat. Terbukti dalam aksi kemunculannya di anime Boruto, dia sanggup membuat sosok-sosok kuat seperti Naruto, Sasuke, dan juga Sakura kewalahan. Mangekyo Sharingan milik Sarada. Dalam anime Boruto, Sarada berhasil membangkitkan mata Mangekyo Sharingan. Matanya ini memiliki pola 8 segitiga yang melingkari pupil mirip seperti simbol matahari. Evolusi mata yang dimiliki Sarada bisa terjadi ketika dia merasakan rasa khawatir mendalam pada sosok Boruto, karena pada saat itu dia mengetahui bahwa Boruto dicap sebagai pengkhianat setelah takdirnya ditukar dengan Kawaki. Kekuatan khusus yang dimiliki Mangekyo Sarada adalah mampu mengendalikan gaya gravitasi. Hal itu bisa dilihat dari salah satu jutsunya bernama Ohirume. Dengan menggunakan jutsu ini, Sarada secara bebas mampu memilih apapun menjadi pusat gravitasi, entah itu pada dirinya sendiri yang bertujuan agar bisa melayang di udara, ataupun pada benda-benda seperti bola hitam yang bertujuan untuk menarik target apapun di sekitar. Mangekyo Sharingan milik Obito. Bisa dibilang bentuk Mangekyo Sharingan milik Obito terbilang sangat unik, di mana bentuknya mirip seperti kincir angin dengan garis melengkung yang saling terhubung. Obito pertama kali membangkitkan mata ini pada saat dirinya melihat Rin terbunuh, sehingga hal itu pun membuat kedua matanya, baik mata kanan yang dia gunakan atau mata kiri yang dia berikan pada Kakashi, secara seketika berevolusi menjadi Mangekyo Sharingan. Dengan mata Mangekyo Sharingannya, Obito diberkahi satu kemampuan khusus bernama Kamui, yaitu sebuah jutsu yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Terhitung, jutsu Kamui memiliki 2 mekanisme penggunaan. Pertama, mata kanan yang digunakan Obito berguna untuk melepaskan Kamui jarak dekat,
Dan kedua, mata kiri yang digunakan Kakashi berguna untuk melepaskan Kamui jarak jauh. Terlepas dari mekanismenya yang berbeda, sebenarnya kedua mata Obito memiliki fungsi yang sama, seperti mampu menciptakan ruang dimensi, memindahkan target ke dalam ruang dimensi ciptaan, memindahkan apapun yang disentuhnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan yang paling utama yaitu memindahkan tubuhnya untuk menghindari berbagai serangan fatal. Selain itu, ketika dua Mangekyo Sharingan Obito digunakan, pengguna akan mampu melepaskan Jutsu Susanoo. Seperti yang sempat dilakukan oleh Kakashi, dia sanggup menciptakan armor raksasa berwarna biru muda, yang mana evolusi Susanoo sempurna ini dibekali jutsu bernama Kamui Shuriken, yaitu sebuah jutsu yang mampu memotong apapun dengan shurikennya. Satu lagi yang menarik dari Mangekyo Sharingan Obito, yaitu dirinya dapat melepaskan jutsu terlarang Izanagi. Dengan jutsu manipulasi takdir ini, Obito berhasil menghindari kematiannya sendiri. Hal itu terjadi ketika dia meloloskan diri dari miliaran kertas peledak milik Conan. Katon Shine Bakuran. Mangekyo Sharingan milik Itachi. Jika dilihat sekilas, Mangekyo Itachi sedikit mirip dengan mata Obito, hanya saja yang menjadi pembeda pusarannya terlihat lebih kecil dan ujungnya tidak saling terhubung satu sama lain. Kebangkitan mata Itachi, dua jutsu utama, pertama yaitu Amaterasu yang dapat melepaskan api hitam abadi untuk membakar lawan sampai tak tersisa, dan kedua yaitu Tsukuyomi yang dapat menjebak lawan ke dalam genjutsu kuat untuk merubah persepsi mereka tentang materi, ruang gravitasi, bahkan aliran waktu. Sama seperti Obito, kedua mata Mangekyo Itachi juga dapat melepaskan jutsu Susanoo. Walau belum sempurna, tapi Susanoo Itachi dibekali dua senjata legendaris, yaitu cermin Yata yang mampu memantulkan serangan dan juga pedang Totsuka yang mampu menyegel siapapun. Selain daripada itu, Itachi juga sempat mengerahkan satu jutsu terlarang yaitu Izanami. Dengan jutsu ini, Itachi mampu menjebak Kabuto ke dalam ilusi tak berujung, memaksanya untuk terus mengalami kejadian yang sama, sampai akhirnya Kabuto sendiri menyadari tentang kesalahan yang telah dia perbuat. Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan milik Shishui. Mata yang dimiliki Shishui ini memiliki bentuk yang sangat khas. Polanya mirip seperti kincir angin dengan 4 sulur tajam yang seolah tengah berputar. Sama seperti Uchiha lainnya, kebangkitan mata Shishui didasarkan atas kehilangan orang-orang terdekat, atau lebih tepatnya ketika dia melihat rekan baiknya meregang nyawa pada sebuah misi. Untuk kekuatannya sendiri, Mangekyo Shishui dibekali kemampuan khas bernama Koto Amatsukami, yaitu sebuah genjutsu tingkat tinggi yang mampu mengendalikan pikiran seseorang. Jutsu ini dilakukan dengan cara memasuki pikiran target, memanipulasi pandangan mereka, dan memberinya sebuah pengalaman palsu. Target nantinya akan menganggap jika itu adalah pengalaman yang nyata, sehingga hal itu pun akan membuatnya tanpa sadar melakukan tindakan yang berdasar pada pengalaman tersebut. Dengan kemampuan khas mata ini, Shishui dianggap sebagai aset Konoha yang sangat berharga. Terbukti ketika menjadi Anbu, dia sangat diandalkan oleh Danzo untuk mendamaikan Konoha dengan klan Uchiha, meskipun saat itu Shishui malah dikhianati karena Danzo menginginkan mata Sharingannya. Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan Saikyou Genjutsu Koto Amatsukami. Mangekyo Sharingan milik Indra. Dalam debut pertamanya, Mangekyo milik anak Hagoromo ini memiliki pola seperti pusaran. Meskipun di anime, pola tersebut tiba-tiba diubah ke dalam bentuk yang lebih mirip dengan Sasuke. Terlepas dari perubahan bentuknya, Mangekyo Indra bangkit ketika dia terpaksa membunuh 2 orang pengikutnya, yang mana ternyata kedua orang tersebut adalah kedua sahabatnya sendiri. Walau di manga kekuatan Mangekyo Indra tidak ditunjukkan, tapi di animenya mata ini sanggup melepaskan satu jutsu khas bernama Hinokagutsuchi.
Jutsu ini memiliki kemampuan yang sangat mirip seperti Amaterasu, yaitu mampu melepaskan api hitam yang tidak pernah berhenti berkobar sebelum targetnya terbakar habis. Selain itu, dengan mata ini juga Indra mampu melepaskan jutsu Susanoo. Bentuknya mirip seperti milik Sasuke, di mana dia memiliki rupa seorang samurai dengan warna biru. Kekuatan Susanoo yang dimilikinya tentu terbilang luar biasa. Hal itu dibuktikan dari bagaimana Indra seorang diri hampir berhasil meratakan sebuah desa. Mangekyo Sharingan milik Sasuke. Persis seperti yang kukatakan sebelumnya, bentuk Mangekyo Sasuke mirip dengan Mangekyo milik Indra, yaitu bentuknya berpola 3 elips yang saling terhubung satu sama lain. Kebangkitan mata ini terjadi ketika Sasuke berhasil membunuh kakaknya sendiri, di mana saat itu dia terpaksa menghabisi Itachi demi bisa membalaskan dendam lama klan Uchiha. Apalagi tak lama dari sana, Sasuke juga berhasil membuat matanya berevolusi ke tahap Eternal Mangekyo Sharingan. Hal itu dilakukan dengan cara menggabungkan Mangekyo Sharingan Itachi dengan Mangekyo Sharingan miliknya. Dalam tahap evolusi ini, mata Sasuke diberkahi 2 kemampuan khusus. Pertama, dari mata kanan, dia mampu melepaskan jutsu Amaterasu untuk menciptakan api hitam abadi. Dan kedua, dari mata kiri, dia mampu melepaskan jutsu Kagutsuchi untuk mengontrol dan memanipulasi api Amaterasu ke dalam bentuk apapun. Di samping itu, dengan kedua matanya, Sasuke juga mampu melepaskan jutsu Susanoo secara sempurna. Bahkan pada puncaknya, Susanoo miliknya ini dibekali dengan sambaran petir yang keluar dari kedua pundak. Dalam mode tersebut, Sasuke diberkahi satu jutsu terkuat bernama Indoranuya. Layaknya kekuatan dewa, jutsu ini mampu melepaskan panah petir berukuran raksasa, yang mana kekuatan dari panah tersebut dinilai sungguh dahsyat. Hal itu terlihat dari adanya dampak kehancuran pada pertarungan terakhirnya melawan Naruto. Mangekyo Sharingan milik Madara. Ditampilkan dalam ceritanya, Mangekyo Madara memiliki pola seperti tetesan air berputar yang saling terhubung satu sama lain. Mata ini pertama kali bangkit ketika klan Uchiha sering berperang dengan klan Senju, di mana saat itu banyak korban berjatuhan dari kedua pihak sehingga membuat Sharingan Madara pun seketika mengalami evolusi. Tidak diketahui kemampuan khusus apa yang dimiliki Madara, tapi yang jelas Madara kembali meningkatkan Mangekyo-nya ke tahap Eternal Mangekyo Sharingan. Dengan mata Eternalnya ini, Madara sanggup melepaskan jutsu Susanoo. Ukurannya dinilai sangat besar. Dalam satu kali tebasan pedang, Susanoo-nya sanggup menghancurkan area luas sekaligus membelah gunung dengan begitu mudah. Dan sama seperti Obito, Madara juga dapat melepaskan jutsu Izanagi. Jutsu ini sempat dia gunakan ketika bertarung melawan Hashirama, yang mana berkat hal itulah dia pun pada akhirnya berhasil terhindar dari kematian. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.